Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber teman-teman dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, lancar rezekinya, diampuni segala dosa yang menghalangi diri kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik di ibu kota. Menarik dalam artian banyak masalah ya. Di sini ada beritanya dari Refli Harun Official. Silahkan ke channelnya Refli Harun Official. Sangat bagus sekali, banyak pendidikannya, banyak ilmunya. Patut untuk kita pelajari ilmunya. Judulnya seperti ini: Dr. Tifa ajukan pra peradilan kedua, tanda seru. Kita ringkas videonya ya. Silakan yang mau ke channelnya, jangan lupa subscribe di channel saya dulu, lalu ke channelnya Refli Harun. Video ini membahas langkah hukum terbaru yang diambil oleh Dr. Tifa terkait kasus ijazah Presiden Joko Widodo. Berikut adalah poin-poin utamanya. Pra-peradilan kedua. Dr. Tifa secara resmi mengajukan gugatan pra-peradilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Agustus 2026. Sidang perdana dijadwalkan pada 28 Agustus. Pokok masalah gugatan ini ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait penggunaan pasal dalam Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35 dalam dakwaan terhadap Dr. Tifa. Argumen hukum: pengacara Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri, berpendapat bahwa pasal UU ITE tidak relevan karena ijazah merupakan produk pemerintah yang seharusnya diatur melalui KUHP atau Undang-Undang Dukcapil, bukan sebagai dokumen elektronik cyber. Konteks kasus: Refli Harun menekankan bahwa kasus ini seharusnya bersifat sederhana terkait pembuktian keaslian ijazah, namun berkembang menjadi ancaman hukuman penjara yang dianggap tidak masuk akal. Betul ya. Di mana tidak masuk akalnya? Coba kita cuman bertanya. Digunakan pasal 8 sampai 15 tahun penjara. Kan sungguh membagongkan. Perbedaan perspektif: Refli Harun mencatat adanya perbedaan pendapat hukum antara pihak pengacara dan jaksa, terutama mengenai legalitas pembuatan dakwaan. Apa isi pasal 32 dan 35 itu? Apa isi pasal 32 dan 35 UU ITE itu? Tanda tanya. Berdasarkan penjelasan dalam video, berikut adalah isi dari pasal-pasal tersebut. Pasal 32, gangguan data interference, mengatur tindakan sengaja dan melawan hukum yang mengubah, menambah, mengurangi, merusak, memindahkan atau menyembunyikan dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Sanksinya diatur dalam pasal 48, yaitu pidana penjara maksimal 8 tahun dan atau denda hingga 2 miliar. Gangguan data ya, pasal 32 itu. Sekarang ke pasal 35. Coba, apa gangguan datanya? Kan nggak ada gangguan data. Pasal 35, manipulasi dokumen, melarang perbuatan memanipulasi, menciptakan, mengubah atau merusak data elektronik agar terlihat seolah-olah otentik. Sanksinya diatur dalam pasal 51, yaitu pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda hingga 12 miliar. Coba bayangkan, orang cuman bertanya, dikenakan pasal 32 dan 35. Bagaimana hukum di Indonesia ini seperti ini? Ngeri kan?
Makanya ayo masyarakat, saya mohon untuk selalu belajar dan mengikuti channel-channel yang memberikan kita edukasi wawasan agar kita terhindar dari hoax dan kepalsuan-kepalsuan tentang hukum. Di sini di channelnya Refli Harun itu dikupas setajam kupas bawang. Mengapa pasal ini dianggap tidak relevan? Menurut pengacara Dr. Tifa Abdullah Al-Qatiri, pasal 32 dan 35 UU ITE dianggap tidak relevan karena ijazah merupakan dokumen produk pemerintah yang tidak dapat diterapkan dalam konteks hukum cyber Undang-Undang ITE. Al-Qatiri berpendapat bahwa jika terdapat dugaan pemalsuan terkait dokumen tersebut, maka seharusnya menggunakan KUHP atau Undang-Undang Dukcapil, bukan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang mengatur tentang gangguan data elektronik atau manipulasi dokumen elektronik. Mengapa ijazah bukan dianggap dokumen elektronik? Nah, ini bagus pertanyaannya nih. Menurut argumen pengacara Dr. Tifa Abdullah Al-Qatiri, ijazah merupakan produk pemerintah yang tidak dapat diterapkan dalam konteks hukum cyber atau Undang-Undang ITE. Pihaknya berpendapat bahwa jika ada dugaan pemalsuan dokumen tersebut, proses hukum seharusnya menggunakan KUHP atau Undang-Undang Dukcapil karena sifat dokumen tersebut adalah administratif dan resmi yang dikeluarkan negara, bukan sekedar data elektronik biasa yang diatur dalam pasal 32 dan 35 UU ITE. Babeh Aldo juga sama dikenakan Undang-Undang ITE. Itu kok seenaknya menggunakan pasal. Siapa yang bisa merubah bangsa ini? Siapa yang bisa merubah bangsa ini? Mari kita berdoa, perbanyak berdoa. Semoga kita diberikan kelak pemimpin yang adil, yang alim, dan berani. Silakan yang mau ke channelnya Refli Harun, yang mau apa tujuan dari gugatan pra peradilan ini. Kita coba tanyakan apa tujuannya dari pra peradilan Dr. Tifa. Tujuan dari gugatan pra peradilan kedua yang diajukan oleh Dr. Tifa adalah untuk menguji penerapan pasal dalam UU ITE pasal 32 dan 35 yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam dakwaan terhadap dirinya. Menurut pengacara Abdullah Al-Qatiri, gugatan ini diajukan karena adanya keanehan dalam dakwaan tersebut. Pihaknya berargumen bahwa pasal 32 dan 35 tidak relevan dengan perbuatan Dr. Tifa. Saya juga tidak melihat, bukan tidak hanya melihat, tidak ada. Ijazah merupakan produk pemerintah yang seharusnya tunduk pada aturan KUHP atau UUD Dukcapil, bukan Undang-Undang ITE yang mengatur tentang dokumen elektronik atau tindak pidana cyber. Seperti itu. Ya, semoga Dr. Tifa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong dan dibantu bersama rekan-rekan yang lainnya. Dan semoga yang mendakwakan Dr. Tifa dengan pasal-pasal yang tidak relevan, semoga diberikan ganjaran yang berlipat-lipat, dalam artian semoga merasakannya lebih dari Dr. Tifa. Amin ya robbal alamin. Dan Dr. Roy Suryo, silakan yang mau ke channelnya Dr. Tifa, sangat mengedukasi. Yang mau ke channelnya Roy Suryo juga sangat mengedukasi, bagus buat wawasan. Kita doakan semoga kedunguan di negeri ini segera binasa,
dan bangsa ini bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Jangan terus-terusan di kasus ijazah Jokowi 450 hari mau mencapai 500 hari, cuman selembar ijazah mau mencapai 500 hari. Belum nanti ijazahnya Wapres yang lagi disayembarakan oleh Profesor Denny Indrayana. Bapak dan anak sama-sama di kasus ijazah, cuman kalau Pak Jokowi di kasus S1-nya, kalau Wapres Gibran di ijazah SMA-nya. Yang dikatakan oleh Prof Denny Indrayana itu ijazah SMA Wapres Gibran, kata Prof Denny itu belum lihat, tidak ada ijazah SMA atau sederajatnya, itu masih sedang dalam proses penyelidikan oleh tim-tim dari Prof Denny Indrayana. Silakan yang mau ikutan sayembaranya, lihat saja ke channelnya Prof Denny Indrayana, itu sekarang sudah mencapai 1 miliar bagi yang bisa menunjukkan ijazah Wapres Gibran ijazah SMA-nya. Sekian dulu, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kedunguan, dari kebodohan. Mari belajar terus, kita tonton orang-orang yang berakal waras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.